Shalom, selamat pagi jemaat dan simpatisan GKI Salatiga, Jemaat Kristus terkasih. Bertemu kembali dalam Saran pagi ini, Rabu 9 April 25, dalam tema Berjalan bersama Kristus dalam tuntunan Roh Kudus untuk menjadi bait kudusnya. Firman Tuhan diambil dari kitab Keluaran 40 ayat 34 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau Allah yang menyertai kami umat-Mu di sepanjang masa. Bahkan saat ini kami bersyukur untuk hari baru pagi ini. Telah Engkau sediakan untuk kami satu hari lagi mengalami kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan yang ajaib. Sehingga dalam keadaan apapun hari ini kami percaya Tuhan memampukan kami menghadapinya. Oleh karena itu kami butuh firman-Mu. Kami mau mendengar-Mu, maka berkata-katalah ya Tuhan, Roh Kudus tuntun dan mampukan kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Keluaran 40 ayat 34 TP2. Awan menyelubungi kemah pertemuan, kemuliaan Tuhan pun memenuhi kemah suci. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 TP2. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jemaat kekasih, betapa Musa melakukan titah Allah dengan tepat seperti yang kita lihat di ayat 2 di pasal 40 dari kitab Keluaran ini. Pada tanggal 1 di bulan pertama engkau harus mendirikan kemah suci, kemah pertemuan itu. Lewat Musa kita belajar tentang konsistensi dalam mengerjakan setiap perintah, tugas, dan akhirnya memenuhi panggilan Allah dalam hidupnya. Ini bukan usaha mudah di tengah umat pemberontak, gurun yang ganas, dan tubuh yang lemah. Dibutuhkan ketaatan, kesetiaan, kerendahan hati, dan semua karakter Allah bagi Musa. Belum lagi harus bergumul dengan kedagingannya untuk tetap berdiri dan berjalan mengikuti Allah setiap saat, setiap harinya. Tapi toh Allah memampukannya. Mampukah dalam keterbatasan tubuh kita dan pergumulan hidup kita, dalam situasi hidup di dunia yang semakin menantang akhir-akhir ini, kita melakukan tugas panggilan kita sebagai umat Allah seperti Musa? Konsistensi berjalan mengikuti Kristus membutuhkan kejernihan dan dalam melihat visi Tuhan. Mental harus kuat baja untuk menghadapi segala arah melintang. Itu nampak seperti teori, tapi harus kuat apa dan bagaimana kita melakukannya? Bagaimana dengan Paulus? Seorang yang telah menjadi ahli Taurat dan menjalankan ibadahnya dengan ketat bahkan sebelum ia bertemu dengan Yesus secara pribadi dan bertobat di dalam perjalanannya menuju Damaskus ketika ia sedang memburu pengikut Yesus. Setelah bertobat, hidup Paulus dipenuhi dengan perjuangan untuk menjalani panggilan Tuhan. Dalam pergumulannya Paulus menulis pada jemaat di Roma pada pasal 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Paulus menyadari keadaannya sebagai manusia walaupun berakal dan berpengetahuan tentang Allah. Tapi kenyataannya seperti yang tertuang pada ayat berikut 21. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. 22. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. 24.
Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Paulus akhirnya sampai di ujung kekuatannya sendiri. Kemudian di ayat berikutnya ia berkata, 25, syukur pada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 26, jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Paulus mencoba untuk membebaskan diri dari kedagingannya dalam kemampuannya, namun menyadari ketidakmampuannya dan kemudian menyerah. Kemudian mengarahkan hatinya pada pertolongan Allah. Kemudian ia menyadari. Di pasal berikut suratnya pada jemaat di Roma pasal 8 ayat 9a. Paulus berkata, tapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Apakah benar demikian? Apa benar roh Allah diam dalam aku, kita, umatnya? Sejak kapan? Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau begitu kita telah menerima kuasanya, karena kita telah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Maka ketika itulah Roh Kudus diturunkan pada kita dan kita dijadikan sebagai anak-anak Allah. Tapi persoalannya, apakah hidup kita benar-benar selayaknya sebagai anak-anak Allah? Atau kita masih sering berkata seperti Thomas, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Juga yang berkata, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu pada kami. Sehingga Yesus jadi gemas dan berkata padanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Apakah kita mengenal Dia hingga kita mengikuti langkah-langkah dan perintahnya pada kita pribadi setiap saat untuk memenuhi panggilannya secara pribadi? Kembalilah dan percayalah pada pemberian Allah, yaitu Roh Kudus. Di Kisah 1 ayat 8 di awal pembacaan kita. Maka percayalah bahwa Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Firman Tuhan Efesus 1 ayat 14. Lalu apakah kita sudah mengaktifkan atau mempersilakan Roh Kudus sebagai pribadi Allah yang diam dalam kita untuk bekerja seluas-luasnya dalam hidup kita untuk menjadi penolong ajaib dalam seluruh aspek kehidupan kita? Mari hidup dalam kasih-Nya, dalam janji-Nya, dalam pertolongan aktif dan penuh dari Roh Kudus sebagai penasihat ajaib, penolong yang agung, sahabat sejati kita. Dan seperti Yohanes 14, firman Tuhan berkata, Yohanes 14, 15 dan 16. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta pada Bapa dan Ia akan memberikan padamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dengan demikian kita akan dimampukan untuk mengalami Kristus dan hidup dalam kemenangannya dan menjadi saksinya. Karena dunia tidak mengenal Allah, tapi kita perlu menjadi wajah Kristus, tangan Kristus, jari Kristus, atau bahkan kaki Kristus, bagian dari tubuh Kristus di dunia ini. Yohanes 14 ayat 19 dan 23. Tinggal sesaat lagi. Waktu itu adalah menjelang penyalibannya. Dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang padanya dan diam bersama-sama dengan dia. Berbahagialah kita sebagai tubuh Kristus, bait-Nya, karena Tuhan menunjukkan kita sebagai bait suci-Nya. Untuk dunia mau datang pada Allah dan menikmati kuasa dan kemuliaan-Nya. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kasih karunia Roh Kudus yang Kau curahkan bagi kami, orang percaya, sebagai jaminan kami untuk mendapat bagian kami seluruhnya dalam keselamatan dan kehidupan kekal dalam Kristus. Ampuni kami, kalau selama ini kami tidak menyadari, kami tidak memberi kesempatan pada Roh Kudus untuk berkarya dalam hidup kami,
dalam setiap aspek kehidupan kami sehari-hari, hingga kami dapat hidup dalam kemenangan seperti yang Engkau telah rancangkan dan sediakan sebagai umat yang Engkau kasihi dan yang telah Engkau berikan kuasa sebagai anak-anak Allah. Terkadang kami tak mampu mengenali betapa dahsyatnya penyediaan Tuhan dalam Roh Kudus dan betapa dekatnya Dia melebihi segala harta dunia dan hikmat pengetahuan manusia. Allah Roh Kudus, berkaryalah seluas-luasnya dalam hatiku, dalam semua aspek hidup dan liku-liku kehidupan keluarga dan pergaulan, pekerjaan, tugas-tugas sehari-hari, maupun pelayananku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.